Momentum hari jadi ini tentu kita memaknai bahwa ini sebagai the golden moment ya. Momentum emas untuk kita bisa terus melakukan lompatan-lompatan, akselerasi. Untuk apa? Tentu untuk Jombang yang menjadi lebih baik lagi. Hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang yang ke-115, rasa karsa dan karya budaya ini sudah kita rasakan. Kemarin di pelaksanaan kegiatan di Ringin Contong Karnival itu adalah salah satu implementasi dari karya dan karsa budaya yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, di mana di sana dilaksanakan pawai budaya dengan ragam tema yang mengangkat tentang kearifan lokal Kabupaten Jombang. Satu hal lagi bahwa dengan adanya Jombang Fest ini, perputaran perekonomian juga semakin tinggi. Karena kita melibatkan banyak pihak gitu ya. Jadi selebrasi tadi itu bilang menguntungkan semua pihak, tidak hanya melihat jadi perekonomian para UMKM akan bisa meningkat dengan adanya gelar potensi ekonomi yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Obrolan Orang Dalam bareng saya, Kuni. Di Obrolan Orang Dalam kita bakal ngobrol santai tapi berbobot soal dunia politik, bisnis, dan pemerintahan. Lengkap dengan tawa, celetukan, dan insight langsung dari orang dalam. Disiarkan langsung di YouTube DPRD Jombang. Podcast ini siap membuka tabir cerita di balik layar, biar kita semua makin paham siapa yang berperan dan bagaimana semua berjalan. Hari ini kita bakal ngobrolin topik yang ringan tapi tetap seru, Sobat Ordal. Di episode spesial kali ini kita bakal membahas momen yang sangat istimewa yang dinanti-nantikan warga Kabupaten Jombang. Karena tahun ini Jombang sedang merayakan HUT jadi yang ke-115. Udah lumayan tua ternyata Kabupaten Jombang. Bukan cuma soal perayaan, tapi juga tentang semangat besar untuk terus membangun Kabupaten Jombang jadi daerah yang maju, kreatif, dan berbudaya. Tentu saja Kuni tidak sendiri, saat ini ditemani dengan bapak-bapak milenial. Bapak-bapak milenial apa bapak-bapak Gen Z ini? Gen Z kalau saya. Gen Z ya. Ditemani dengan para tamu istimewa yang bakal berbagi cerita seru seputar HUT Jombang yang ke-115. Ada perwakilan dari anggota DPRD yaitu Gus Haidar, nggih. Kemudian juga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pak Anom Antono, nggih. Panggilannya sinten? Pak Anom, Pak Anom mawon, nggih. Kemudian juga ada dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pak Swiknyo. Nggih, Pak Swiknyo. Cukup Pak unik namanya. Pak sinten? Pak Wiknyo. Oh, Pak Wiknyo. Nggih, Pak Wiknyo mawon nggih. Siap. Pripun Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat. Memperingati Hari Santri nggak ini hari ini? Oh iya, makanya pakai sarung gitu. Karena untuk kita semua pakai sarung, pakai Cukup kopi salfok sebenarnya, biasanya kan pakai celana ya ini, tapi narasumber kita semuanya pakai sarung ya. Ternyata enak Gus ya, ISIS Gus. Iya, itu salah satu manfaat bersarung. Oke, Sobat Ordal, tunggu ya, jangan kemana-mana karena kita akan membahas sesuatu yang menarik nih tentang hari ulang tahun Kabupaten Jombang yang ke-115. Oke, luar biasa nih Pak G. Oh nggih, sebelumnya saya pengen tanya dulu, jenengan ini asli Jombang semua atau ada yang orang sebenarnya bukan Jombang tapi merantau? Jombang nyel saya. Oh, Jombang nyel, udah kelihatan ya Jombang nyel. Kalau Saya orang impor kayaknya. oh orang impor dari mana nih Pak? Situbondo. Oh aslinya Situbondo, tapi udah di Jombang udah berapa? Oh sudah jadi orang Jombang. Oh, udah karena jadi saya orang Jombang. Suka Jombang. Oh karena suka Jombang, kok gitu Pak? Kenapa Pak? Ada apa di Jombang? Masyarakatnya santun, kemudian cenderung lebih bisa menerima semua apa adanya. Artinya bahwa orangnya ramah gitu ya. Jadi kalau kita mau beli barang nggak ada, pasti yang pertama yang disampaikan ngapunten. Oh, Mohon gitu. maaf, barangnya nggak ada gitu ya. Itu luar biasa. Orangnya sopan. Udah berapa tahun Pak di Jombang? 32 tahun. Waduh, itu bukan impor lagi itu udah nggak bisa disebut impor sebenarnya, udah Pindah lama tempat ya. sekali. Kalau jenengan Bapak? Saya asli Jombang,
Cuma saya itu sejak SMA 4 tahun saya. Jadi SMA saya itu beda dengan SMA yang lain. Nggih, Dan saya pripun? dulu itu di Sekolah Menengah Karawitan Indonesia, Konservatori Karawitan di Surakarta itu selama 4 tahun. Terus kemudian saya kuliah di Institut Seni Indonesia Surakarta itu selama gak lulus Mbak, 7 tahun. 7 tahun berarti bisa disebut sobat culture ya Bapak ya? Kalau zaman sekarang Iya. itu culture sekali kan dari Kembali ke- seni Indonesia. Iya, kembali ke Jombang terus ikut pengangkatan PNS diterima menjadi PNS di Jombang. Jadi saya asli Jombang, cuma Tapi waktu aslinya sekolah, waktu ngangsu Kaweruh pendidikan itu di kota Surakarta. Oke, udah berarti memang asli Jombang cuman Asli. pas belajar merantau Ya, gitu. Nggih, pada merantau. umumnya kalau jenengan impor nggih. Iya. Impor dari Jadi- Situbondo ke Jombang tapi sekarang udah jadi produk lokal ya. Ya, karena CPNS keterima di Jombang. Oh, ternyata enak di Jombang. Nyaman. Ya. Nyaman banget. Hati-hati ya. Hati-hati kalau kepincut sama orang Jombang. Nggih, kalau Gus Haidar nih Jombang nyel nggih. Jombang nyel, Gus Pernah pesantren kan nggih, pesantrennya juga di Jombang. Asli made in Jombang. Oke. Luar biasa sekali nih. Jombang sudah berumur 115 tahun. Sebuah usia yang sudah nggak muda lagi nggih Pak nggih, penuh perjalanan panjang dan pencapaian hebat tentu saja dari masyarakat Kabupaten Jombang dan juga pemerintah daerah Jombang. Menurut Bapak, apa makna momen ulang tahun ke-115 bagi masyarakat, khususnya juga jenengan kan juga sebagai masyarakat nih Kabupaten Jombang dan juga bagi pemerintah Kabupaten Jombang. Monggo, saking jenengan riyen Gus. 115 tahun usia pemerintah Kabupaten Jombang ya. Tentu bukan usia yang muda. Ini ukuran Jombang ini di ukuran kabupaten tentu ini menjadi usia yang dewasa. Dan bersyukurnya kita kemudian menjadi bagian dari sejarah perjalanan panjang Kabupaten Jombang ya. Momentum hari jadi ini tentu kita memaknai bahwa ini sebagai the golden moment ya. Momentum emas untuk kita bisa terus melakukan lompatan-lompatan, akselerasi. Untuk apa? Tentu untuk Jombang yang menjadi lebih baik lagi. Kita kalau meminjam bahasanya Kiai Ma'ruf Amin, itu kan al-islah ila ma huwal aslah summal aslah fal aslah. Jadi kalau kita konsep berkelanjutan itu dari yang sudah baik, Jombang yang sudah baik menuju lebih baik, kemudian terus dilakukan yang lebih baik, maka menjadi semakin lebih baik begitu. Jadi harus ada progres. Maka sekali lagi momentum hari ulang tahun ini menjadi starting point bagi kita untuk kemudian merefleksikan diri, apa yang kemudian nanti bisa kita pakai sebagai lompatan-lompatan, capaian itu yang harus kita lakukan. Terlebih dari itu, ulang tahun ini kan selalu identik dengan 3 hal ya. Yang pertama harus bersyukur. Sebagai masyarakat Kabupaten Jombang kita punya sejarah panjang. Ini momentum ini harus menjadi momen kita bersyukur. Alhamdulillah Kabupaten Jombang ternyata sudah punya sejarah yang panjang. Yang kedua tentu refleksi. Setiap kali kita berulang tahun harus ada introspeksi. Ini tentu menjadi cermin tahunan ya. Apa sih yang kurang dari kita? Apa yang sekiranya masih menjadi kekurangan kita di tahun-tahun kemarin itu kita bisa benahi. Misalkan indeks Gini rasio kita berapa? Oh ternyata ketimpangan sosial kita masih tinggi. Terus bagaimana harmonisasi sosial di angka berapa? Itu kemudian yang harus menjadi refleksi kita untuk ke depan semakin lebih baik lagi. Nah yang ketiga, ulang tahun tentu dengan identik dengan apa nanti yang akan kita lakukan. Kita harus bersiap ke depannya kembali. Jadi harus bersyukur. Yang kedua menjadi momentum refleksi. Yang ketiga ini harus menjadi starting point untuk kita melakukan capaian lompatan di masa yang akan datang. Oke, luar biasa jawaban yang sangat
panjang dan komprehensif nih. Oke. Sesuai lah dengan tema sekarang juga kan lagi Hari Santri Dari nggih. sana. Oke, kalau jenengan Pak Wik, monggo. Dr. Haidar keren. Kalau kami tidak dari kacamata dinas kami saja ya. Oke, Artinya silakan. bahwa 115 tahun itu menjadi satu hal sejauh mana sih ketercapaian kita mengisi pembangunan dan lain-lainnya gitu ya. Kalau kita dari awal Mbak ya. Sejauh ini pedagang yang dulunya mungkin tradisional sekarang sudah modern nih. Sejauh mana sih Jom bisa mengikuti itu gitu. Apakah bisa pedagang yang dulunya manual sekarang sudah mengikuti zaman Oke, pakai perkembangan. medsos, perkembangan yang dulunya belum naik kelas sudah naik kelas. Naik kelas itu kan macam-macam, produknya makin banyak, masyarakatnya makin pinter gitu ya, kualitasnya makin bagus dan masyarakatnya mulai mengenal hukum. Jadi legalitas penjual juga pedagang juga harus punya nih sekarang nih gitu ya. Ini perkembangan. Jadi Bukan tahun ini asal-asalan saja betul, gitu, Pak Wik. termasuk produk yang dijual tuh harus higien, punya PIRT gitu ya. Minimal NIB mereka sudah punya. Ini kan semakin tahun yang dulunya nggak ada, sekarang sudah hampir Mulai banyak memiliki ya. Oke, hampir semuanya sudah memiliki Ya, NIB itu, Pak. termasuk produk industri yang ada. Oke. Jadi dari si pedagang seperti itu sih. Oke, nggih, terima kasih Bapak. Siap. Monggo. Nggih. Pak Anum pripun Di menurut usia jenengan? yang ke-115. Jadi sekali lagi ini hari jadi pemerintah ya Mbak ya, bukan hari jadi Kabupaten Jombang ya. Oh, hari jadi Hari jadi pemerintahnya. pemerintah yang ke-115 di mana 115 Kanjeng Suro Adiningrat itu dilantik menjadi Bupati Kabupaten Jombang yang pertama. Jadi kita masih belum hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang yang Bukan ke-100. hari jadi Kabupaten Jombangnya. Belum hari Oke. jadi pemerintah. Oke, Dilantiknya pemerintahnya. seorang Kanjeng Suro Adiningrat menjadi bupati pertama di Kabupaten Jombang dengan beslit yang sudah bersama-sama kita baca. Oke. Di usia yang ke-115 berbeda. Ketika kita ulang tahun, saya, Mas Wiknyo, Mas Haidar, itu semakin bertambah usia. Mungkin dikurangi waktu kita hidup di dunia ini. Oke. Tapi dengan hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang ini harapan kita ada sebuah yang disampaikan oleh Mas Haidar, lompatan-lompatan yang luar biasa. Bagaimana pemerintah Kabupaten Jombang itu bisa memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Jombang. Bagaimana anak-anak kita yang buta huruf itu bisa berkurang. Bagaimana upaya pemerintah dalam memajukan kebudayaan itu akan semakin terasa. Karena kalau kita berbicara masalah kebudayaan, kita berharap lompatan pembangunan Kabupaten ke Jombang ke depan itu harus berbasis, kita berharap berbasis tentang kearifan lokal ataupun budaya yang ada di Kabupaten Jombang, sehingga seiring sejalan pembangunan karakter juga pembangunan fisik ini bisa berjalan bersama-sama. Itu harapan kita. Oke. Kalau membahas tentang kan dititik beratkan kepada aspek kemanfaatan nggih, kemudian kontribusi kepada masyarakat. Salah satunya berbicara tentang hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang. Kan nggak bisa lepas nih dari berbagai gelaran besar maupun kecil yang ada yang dilakukan oleh pemerintah kan Pak Nggih. Sekarang kan sudah mulai berjalan kan banyak dari kegiatan-kegiatan ini. Salah satunya ada Jombang Fest. Nggih. Sejak pertama kali digelar tahun 2024, nggih, leres napa? Dimulai dari 2024. Jombang Fest. Jombang Fest 2023 ada. 2023 ya. 2023, Oh, berarti dimulainya dari 2024. 2023. 2025 sekarang ini. Ini kan jadi momen yang dinanti-nanti, nggih. Apalagi sebelum podcast ini juga sudah ada episode yang membahas tentang warna-warna di acara Jombang Fest 2025 ini. Ini acara yang dinanti juga masyarakat dan tahun ini temanya adalah pesona budaya, karya, karsa dan rasa. Apakah benar, Bapak? Iya. Oke, benar nggih Bapak nggih? Bisa dijelaskan Bapak apa makna dan latar belakang pemilihan tema ini? Mungkin dari Pak Anom nggih. Soalnya kok kayaknya jenengan sangat memahami sangat Jawani lah nggih. Apa karena kuliah di Institut Seni Indonesia ini? Iya, yang jelas perayaan Jombang Fest 2025 ini merupakan kolaborasi lah dari teman-teman OPD. Dan ini kan sebagaimana harapan daripada Bapak Bupati, bahwasanya kita berkolaborasi bersama-sama demi kebaikan Kabupaten Jombang. 2024 sudah baik dan 2025 haruslah ada peningkatan. Dan kita sudah
melaksanakan beberapa kegiatan. Jadi temanya tadi budaya dalam bingkai karsa, karya dan rasa. Dan hari ini perayaan Jombang Fest banyak diwarnai dengan khasana-khasana budaya yang ada di Kabupaten Jombang. Yang jelas pada tanggal 25 Oktober nanti akan diselenggarakan sebuah pertunjukan yang itu mungkin sudah jarang masyarakat melihat, pertunjukan wayang kulit. Nah, itu nanti masyarakat Jombang bisa melihat di sana pertunjukan wayang kulit di alun-alun. Itu adalah salah satu implementasi dari pemerintah daerah itu melaksanakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 17 tentang pemajuan kebudayaan. Bagaimana pemerintah itu memiliki tugas dan kewajiban satu, melindungi, melestarikan, mengembangkan dan memanfaatkan objek-objek pemajuan kebudayaan. Karena kalau kita berbicara masalah karsa, karya, budaya, hari ini kita sudah melakukan dan dalam peringatan Jombang Hari Jadi Pemerintah Kabupaten Jombang yang ke-115, rasa karsa dan karya budaya ini sudah kita rasakan. Kemarin di pelaksanaan kegiatan di Ringin Contong Karnival itu adalah salah satu implementasi dari karya dan karsa budaya yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, di mana di sana dilaksanakan pawai budaya dengan ragam tema yang mengangkat tentang kearifan lokal Kabupaten Jombang. Ada yang mengangkat tentang Sandur Manduro, sebuah kesenian yang langka dan sangat jarang sekali masyarakat kita itu mengenal dan anak-anak kita itu mengenal tentang kesenian Sandur Manduro yang itu tumbuh subur di sebuah desa yang namanya Manduro, Kecamatan Kabu. Anak-anak sudah kolaborasi mengeksplor tentang kesenian wayang topeng yang itu tumbuh dan berkembang di sebuah desa yang namanya Jatiduwur, Kecamatan Kesamben. Belum kearifan-kearifan lokal yang mengangkat cerita-cerita lokal. Itu adalah salah satu implementasi yang kami lakukan agar dapatnya potensi-potensi budaya lokal yang hubungannya dengan karsa, rasa, dan karya itu benar-benar kita tunjukkan kepada masyarakat kita. Kita berkolaborasi dengan teman-teman di Sdagrin yang itu juga menampilkan batik-batik karya anak bangsa yang ditampilkan oleh pelajar, dan ada teman-teman OPD yang menampilkan busana tentang batik Jombangan. Oke, niku tanggal berapa Pak kalau boleh tahu acara yang wayang itu? Wayang itu dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober. Jadi pas hari Sabtu malam Minggu, dalangnya Pak Anom Dwijo Kangko dari Surakarta, bintang tamunya Cak Percil dan kawan-kawan. Jadi itu merupakan ada beberapa kegiatan di sana Pak Bek ya. Nanti ada anugerah pajak yang itu dilaksanakan oleh Bapenda, nanti ada di panggung selatan. Di panggung selatan nanti yang depannya SD Jombang. Nah, itu nanti di sana ada anugerah pajak yang dilaksanakan oleh teman-teman Bapenda. Dan kami nanti berada di panggung yang sebelah utara yang depan SD Jombatan 3. Nanti di sana ada pagelaran wayang kulit dan disiapkan panggung yang besar. Monggo kita meriahkan kegiatan di sana, dan di sana banyak UKM Kabupaten Jombang yang sudah disediakan apa nih Mas jenenge Mas iku Mas yang sudah sediakan stand-stand, dan harapannya warga masyarakat marilah kita membeli produk-produk lokal kabupaten. Insya Allah berarti nanti Sobat Ordel bisa datang pada tanggal 25 Oktober hari Sabtu malam Minggu ya di alun-alun Kabupaten Jombang. Baik, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Nah, kita kalau melihat dari tahun ke tahun nih, Jombang Fest selain mengangkat juga tema tentang budaya, kan juga banyak kejutan dan inovasi yang hadir di setiap tahunnya. Dan juga berdasarkan hasil wawancara kemarin juga dan yang Kuni bandingkan dengan tahun lalu, sepertinya Jombang Fest tahun ini kan lebih berwarna dan lebih bervariasi. Bukan hanya budaya saja, tapi tadi juga kita ada turnamen e-sport, dan juga ada marching band atau terus ada Sobat Culture bisa ikut lari kan. Kemarin juga sudah ada eventnya. Tentu keberhasilan ini kan tidak bisa dilaksanakan oleh salah satu pihak saja. Tetapi kan harus bekerja sama. Salah satunya juga dengan DPRD, kemudian Disdikbud, dan juga dengan Disdagrin Juki, ngoten kan tidak bisa sendiri-sendiri. Kalau dari Gus Haidar nih, bagaimana kolaborasi antar instansi ini, terutama juga dari DPRD dalam mendukung pelaksanaan Jombang Fest, Jombang Fest agar lebih menjadi perayaan yang inklusif, kemudian juga bermanfaat, berguna juga untuk masyarakat Kabupaten Jombang.
Jombang Fest ini saya rasa ini celebration, Mbak. Jadi perayaan yang kolektif. Artinya dalam momentum perayaan Jombang ini nggak bisa kemudian parsial-parsial. Oke. Maka saya rasa kolaborasi adalah menjadi kunci untuk suksesnya acara ini. Oke. Nampaknya kalau kemudian dari saya sebagai anak muda, sebagai DPRD melihat bahwa nampaknya pemerintah dalam Jombang Fest ini mencoba membawa kita untuk kemudian semakin mengenali diri kita, identitas kita, mengenalkan bahwa ini loh kita begitu. Dengan pelaksanaan pagelaran budaya dan lain-lain yang merupakan kolaborasi antar segmen, antar sektor, saya rasa anak muda Jombang yang hari ini tentu waktu screen time-nya itu sangat lama ya. Apalagi di Iya, mana di betul. media sosial itu kan akulturasi budaya ya. Ya. Kita itu borderless, nggak ada batas. Maka kadang kalau kita ngomong soal budaya itu seringkali nggak tahu nih. Saya rasa masih banyak Mbak anak-anak muda yang kurang tahu tentang wayang topeng dan lain-lain. Betul. Nah, makanya momentum ini yang saya tangkap nampaknya pemerintah mencoba membawa anak-anak muda itu untuk kembali mengenal identitas kita sebagai Kabupaten Jombang. Dan ini dari DPRD Jombang tentu sangat mendukung. Kami juga mensosialisasikan kepada halayak umum karena memang bahwa pelaksanaan Jombang ini barangkali ke depan harus terdesentralisasi, artinya tidak terpusat ya. Semuanya harus merasakan selebrasi ini. Dan itu DPRD Jombang sangat mengapresiasi dan mendukung dan siap berkolaborasi bekerja sama untuk pelaksanaan Jombang Fest tahun ini dan juga tahun-tahun selanjutnya. Harus jadi kayak kabupaten-kabupaten yang lain, misalkan Jember punya Jember Fest, saya rasa Jombang Fest ini menjadi show off yang bahwa waktunya kita unjuk gigi. Oke. Oke, mulai start lah Pak ya. Ya Gus ya, start poinnya Kabupaten Jombang untuk memiliki event yang besar juga yang bisa dilirik Ya. oleh kabupaten-kabupaten, masyarakat Betul. kabupaten lain. Jadi harapannya bukan hanya masyarakat Kabupaten Jombang saja kan yang terkena impact-nya, tetapi juga ada masyarakat kabupaten lain yang datang untuk melihat nih Jombang Fest, bahwa banyak acara juga di Jombang Fest ini. Mungkin satu hal lagi ya Mbak ya, kolaborasi itu tidak hanya kita memberikan satu tampilan-tampilan yang menjadi produksi Jombang, baik itu budaya, seni. Satu hal lagi bahwa dengan adanya Jombang Fest ini, perputaran perekonomian juga semakin tinggi. Karena kita melibatkan banyak pihak gitu ya. Jadi selebrasi tadi itu bilang menguntungkan semua pihak, tidak hanya melihat. Jadi perekonomian para UMKM akan bisa meningkat dengan adanya gelar potensi ekonomi yang ada. UMKM juga sudah muncul di situ. Kemudian kita memberikan satu fashion batik, tujuannya adalah para pengusaha batik itu biar laku juga nih. Jadi para stakeholder mulai bupati sampai camat nih, bagian sampai pihak BUMN juga harus ikut fashion menggunakan baju batik Jombangan. Kapan itu Pak? 19 kemarin. Oh 19 kemarin. Jombang punya corak batik sendiri? Banyak. Oh banyak ya? Banyak. Banyak. Makanya dengan bermacam-macam batik Iya, iya. itu ditampilkan dengan berbagai mode, bahwa batik itu bisa digunakan untuk pesta, sekolah juga, bekerja juga begitu. Jadi ini menjadi tujuan awal bahwa pejabat itu sudah menggunakan batik nih. Ayo diikuti semua yang saya ke bawah gitu. Tidak hanya, dan harus batik Jombang syaratnya. Oh harus batik Jombang, nggak bisa Jombang. batik dari daerah-daerah lain. Oke, belum Biar- lagi kemudian UMKM-nya kita tampilkan di 24, 25, 26, di situ juga UMKM juga muncul, para penjual produk unggulan Jombang banyak di situ. Oke. Jadi termasuk juga craft juga ada, baju jadi juga ada, sampai pada festival kopi yang kita berikan, karena kopi kita adalah kopi yang luar biasa, excelsa. Ada festival kopi di situ, ada festival fashion show, lomba untuk anak-anak
SD dan SMP dan juga untuk SMA dan umum. Pasti akan ramai dengan batik dan produk-produk unggulan akan muncul. Nah, Nggih. perekonomian akan nambah tuh di situ. Nggih, berarti niki monggo jenengan unjuk niki juga kopi Oh, kopi Excelsa. Excelsa. Tentu saja. Harus, wajib. Di harus. semua dinas harus ada loh kopi Excelsa itu. Oh, sekarang harus ada, udah ada ya. Harus. Kalau Berarti nggak ini kan ada, dari DPR dulu kan ya. Oh iya, Gus, ya? DPR jelas Di pakai. sini udah pakai monggo niku jenengan unjuk kopi itu V60 itu, Pak. Bukan kopi apa sih? Kopi tubruk ya biasanya. Kalau ini spesial loh niki. Iya. Iya. Kopi V60. Iya. Ini sudah ada gulanya belum ya? Belum. Kalau belum berarti minum sambil lihat ini apa namanya, minumnya. Oh, lihat gitu. Tambah moderatornya asam gitu kan. Boleh saya minum ya? Monggo. Oke. Nggih, sambil biar bisa sekalian promosi ya Sobat Ordel biar penasaran rasa kopi Excelsa. Kopi Excelsa selalu di hati. Aduh. Nggih. Oke, Kuni lanjutkan membahas tentang UMKM terlebih dahulu nggih karena mumpung Pak Wik juga menyepil nih tentang UMKM. Salah satu daya tarik terbesar di Jombang Fest ini kan keberadaan stand UMKM. Sama nih seperti Kuni sendiri pun kalau datang ke acara itu yang tak cari itu bazar, Pak. Karena juga suka jajan kan. Jadi itu kan menjadi daya tarik bukan hanya bazar makanan tetapi juga tadi disebutkan jenengan ada bazar baju, kemudian craft juga dan bermacam-macam lainnya. Bagaimana acara ini membantu pelaku usaha kecil, Pak, untuk memperkenalkan produknya ke masyarakat luas dan juga apa dukungan dari pemerintah yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku UMKM ini agar mereka juga mengetahui informasi kemudian juga memiliki akses untuk berjualan di sana sehingga bisa meningkatkan profitnya itu tadi. Iya. Sebetulnya kalau informasi ya Kominfo sudah memberikan flyer-flyer kemana-mana gitu. Tahu bahwa kegiatan ini akan dilaksanakan tanggal sekian sampai sekian, 24, 26 itu ada pameran gitu ya sudah tahu. Kami juga punya banyak asosiasi-asosiasi yang ada kayak Permamin, Kopian juga ada, Craft juga ada, itu ada asosiasinya nih Mbak. Ada kelompok-kelompok gitu ya Pak ya. Namun hanya saja permasalahannya sedikit mungkin tenda kita kan terbatas gitu, sementara produk kan banyak gitu, sehingga mereka mungkin bisa bergantian ketika berjualan. Oh gitu. Sehingga walaupun kecil sedikit tetapi ada semua di situ. Salah satunya kalau pembinaan kita sih harapannya kita membinanya hulu hilir ya Mbak ya. Jadi kalau kita produk UMKM itu yang pertama kita siapkan dulu bahannya untuk membuat satu produk yang baik gitu ya. Kemudian kita dampingi secara hukumnya, NIB harus punya. Kemudian agar mereka bisa berjualan melalui media sosial, kita ajari mau foto produk seperti apa sih. Oh jadi ada pelatihannya gitu apa gimana Pak? Oh bisa. Pendampingan kita seperti itu, sampai mereka diajarkan produk itu bisa ke medsos sampai ke halal akhirnya. Karena produk kita jual itu paling tidak mereka punya NIB, NPWP, dan mereka juga bisa memberikan produk dengan PIRT yang sudah jelas kesehatannya, kemudian halal. Halal jelas ya. Kita ingin memberikan satu gambaran ke depan nanti produk Jombang itu dikenal dengan halal. Halal dan apa lagi Pak halal terus apa lagi nih? Akan higienis pasti sehat ya, makan yang sehat sehat untuk masyarakat ya. Jadi pendampingan kami hulu hilir sebetulnya, sehingga termasuk permodalan. Kita gandeng Bank Jatim dengan kurnya, Bank Jombang bisa seperti itu, bisa semacam itu. Termasuk BPJS tenaga kerja, bahwa mereka terlindungi dengan karena mereka kemana-mana kan jualan Nah, murah BPJS, keterangannya 16.000 per bulan. Kita nggak pengen meninggal tapi kalau ada kecelakaan semacam itu 42 juta untuk keluarga kan begitu. Lumayan lah. Ya, perlindungan kepada pelaku usaha semacam itu. Kalau Gus Haidar sendiri selalu ikut nggak acara Jombang Fest dari tanggal 4 sampai 26 Oktober kemarin Apa kegiatan apa yang sudah diikutin selama rangkaian Jombang Fest ini? Kemarin yang pawai budaya itu. Oh yang pawai budaya. Kebetulan juga sama istri sama keluarga juga nengok ke sana dan itu menakjubkan sekali. Ternyata sadar dari tontonan tersebut bahwa ternyata iki lo Jombang begitu kagum dan luar biasanya lah. Harus di blow up sebenarnya iki lo Jombang gitu kan. Itu kemudian apa lagi Gus kegiatan yang jenengan ikutin? Kemarin kalau di desa-desa Hot Meal Quran Hot Meal Quran juga kami melaksanakan juga di pesantren-pesantren, terus kemudian bahkan di masjid musola gitu. Jadi
Itu kami ikuti kemarin. Oke, kalau besok ini kan ada event kopi nih Gus. Barangkali juga mau ikut tanggal 24 nggih. Nah, 24 tentu Oktober. itu. Seharian tuh. Ya, terutama juga ada 60 peserta apa berapa kemarin Siap. yang mengikuti. Kopi wayang sudah dilingkari Oh, tanggalnya. nggih, harus Hari itu. berangkat. Monggo. Sobat Odol juga jangan mau kalah ya, ajak teman, keluarga, sahabat dan siapapun lah untuk mengikuti Jombang Fest 2025 ini. Oke, membahas dari sisi budaya. Ya. Nih, Pak Anom nggih. Kita juga tahu bahwa Jombang punya kekayaan tradisi yang luar biasa yang Ya. mungkin sebagian besar, ini bisa menyebut sebagian besar karena juga kayaknya masyarakat banyak yang belum tahu nih. Nggih, Pak nggih. Tradisi yang luar biasa. Bagaimana cara Jombang Fest ini membantu melestarikan tradisi lokal? Dan yang paling utama bukan hanya melestarikan, tetapi mengenalkan. Biar anak-anak muda ini tahu, ini loh punyanya Jombang. Kalau kata Gus Hagir, iki loh Jombang. Biar tahu nih. Ya. Pripen niku Pak. Jadi begini, kalau berbicara masalah budaya itu kan mungkin yang kita lihat sehari-hari itu kan kebanyakan kan kesenian. Nggih. Tapi kalau kita berbicara secara makro, budaya itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 itu kan ada 10 objek pemajuan kebudayaan. Jadi budaya itu ada 10 komponen pemajuan kebudayaan. Jadi kesenian itu sebenarnya bagian daripada 10 tadi. Budaya. Salah Jadi, satu nggih. salah satu Oh, salah diantaranya satu adalah saja, nggih. kesenian, ritus, manuskrip, teknologi tradisional, pengetahuan tradisional, upacara adat. Jadi masih banyak lagi kalau kita berbicara masalah kebudayaan. Cuma yang sering kali dan sekarang itu masih banyak bertahan itu adalah kesenian tradisional. Nah, berbicara masalah kesenian tradisional, Mbak Kuni, kesenian asli Jombang itu sebenarnya apa saja sih? Lah, Nah, niku. ini yang perlu diketahui. Nggih. Bahwasanya untuk menentukan kesenian asli Jombang, produk Jombang, budaya Jombang itu memang harus teruji dalam sebuah kajian-kajian. Jadi sampai hari ini kita itu memiliki kesenian asli Kabupaten Jombang yang itu ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Nah, budaya itu ada yang tak benda dan ada yang benda. Ada yang tangible, ada yang intangible. Yang kebendaan itu apa? Yang kebendaan itu cagar budaya, candi, sendang, patirtan, prasasti itu adalah kabudayaan yang sifatnya kebendaan. Tapi yang non kebendaan, wayang, tari, upacara adat, lah itu namanya yang non kebendaan. Jadi berbicara tentang kearifan lokal Kabupaten Jombang, yang pertama yang sudah diakui oleh pemerintah pusat dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tahun 2017, yang pertama kali itu kita Sandur Manduro. Itu kesenian asli Kabupaten Jombang. Sudah pernah lihat Sandur Manduro? Mas Haidar mungkin saya kira belum pernah lihat. Berarti besok lihat nih. Iya. Oke, besok. Itu tariannya, musiknya sangat ciri khas sekali dan dialektikanya itu menggunakan bahasa Madura, karena dulu kesenian itu merupakan kesenian asli Madura yang masyarakatnya itu tumbuh dan berkembang melakukan migrasi ke sebuah desa yang namanya Manduro. Oleh karena itu namanya Manduro itu karena sebagian besar itu dihuni oleh masyarakat, sekumpulan masyarakat Madura yang ada di sana. Nah, itu Sandur Manduro. Yang kedua adalah wayang topeng Jati Dhuwur, yang itu tumbuh dan berkembang di sebuah desa yang namanya Jati Dhuwur, Kecamatan Kesamben. Ada yang namanya besutan. Pernah mendengar besutan? Besutan itu adalah sebuah kesenian yang merupakan cikal bakal daripada ludruk. Di situ ada 3 tokoh berperan, yaitu Besut, Mangondo, dan Rusmini. Itu kesenian cikal bakal daripada sebuah kesenian ludruk. Jadi ludruk itu tidak semewah seperti sekarang, yang meran jadi kolonial ada, yang meran jadi sarip itu ada, yang meran jadi sogol itu ada, yang meran jadi bapak ibu. Enggak, dulu itu hanya cuma tokoh. 3 tokoh itu dalam kesenian besutan. Terus lagi selain besutan itu ada upacara adat unduh-unduh, yang itu tumbuh berkembang di sebuah gereja yang namanya GKJW Mojowarno. Jangan lupa, upacara unduh-unduh Mojowarno itu sudah termasuk kabudayaan asli Kabupaten Jombang dan ditetapkan tahun 2020.
Kalau itu saya pernah unduh-unduh, Pak. Nah, Saya asli Hadir ya? Mojowarno soalnya. Iya, gitu ya. itu sudah menjadi kesenian Berarti sering asli Kabupaten Jombang. Itu asli, jadi itu yang sifatnya upacara adat. Tadi kan sudah saya sampaikan, ada Iya. kesenian, yang sandur, wayang topeng itu kesenian, tapi upacara adat itu adalah unduh-unduh. Terus berikutnya, sebenarnya tari remo boletan itu baru ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda, itu baru-baru saja tahun 2023. Nah, itu kami melakukan kajian, kita melakukan paparan di hadapan panelis warisan budaya tak benda, kita membawa peraga di sana, membawa maestro, akhirnya disetujuilah warisan budaya tak benda Indonesia berupa tari remo boletan. Dan tahun 2025 kita absen tidak mengajukan, dan rencana tahun 2026 kita mencoba untuk mengangkat tradisi kungkum sinden di Sendang Madi. Apalagi itu kum. Oh, ini jadi Oke. upacara kungkum sinden. Yang namanya kumkum itu kan kungkum. Kita kan masuk di sebuah sendang. Kayak Jadi kolam gitu ya? kungkum sendang. Jadi kungkum sinden di Sendang Madi itu coba kita ajukan tradisi itu ke Kementerian Kebudayaan sebagai warisan budaya tak benda. Kita sudah menyiapkan kajian-kajiannya dan maestronya, dan semoga nanti warisan budaya tak benda kungkum sinden ini bisa menjadi warisan budaya Kabupaten Jombang. Implementasinya sekarang terhadap kegiatan Jombang Fest, nyatanya dari pawai pelaksanaan pawai budaya kemarin banyak dari para peserta itu yang mengangkat tema-tema itu. Artinya apa? Itu akan menjadi sebuah tema yang sangat menarik oleh para peserta. Bagaimana kostumnya, bagaimana memerankan Dewi Kili Suci dalam sebuah tampilan di panggung kehormatan selama 5 menit dengan alur cerita yang dibatasi waktu yang sangat singkat. Mereka juga mampu, dan di background oleh musik-musik yang ditata sedemikian rupa menjadi sebuah sajian yang katanya Mas Haidar itu luar biasa, yang mengangkat tentang kearifan lokal Kabupaten Jombang. Baik, berarti kan masyarakat juga sebenarnya banyak yang tahu kan, Pak? Iya. Buktinya juga ketika di pameran pun juga mereka mengangkat tema-tema itu. Iya. Oke. Termasuk kemarin di busana, itu kan juga ada yang menggunakan batik wayang topeng Jatidur. Artinya kan teman-teman dari teman-teman pembatik juga mengangkat kearifan lokal, kesenian-kesenian yang ada di Kabupaten Jombang. Dan jangan lupa tanggal 25 ini masyarakat Jombang semuanya, kita akan menampilkan dalang muda yang itu nanti kita kolaborasi dengan lighting yang luar biasa, dengan tata kelola sound system yang juga luar biasa, panggung yang mungkin hari ini Bapak Ibu sudah melihat di alun-alun yang sudah semegah itu. Jadi kita ingin menjadikan sebuah kesenian tradisional itu yang tidak kalah dengan kesenian-kesenian lain. Kita tampilkan kesenian tradisional dalam sebuah panggung yang seperti yang kita lihat di alun-alun. Jadi panggungnya mewah dengan permainan lighting yang mewah. Lah, nanti tetap adalah bersama-sama kita saksikan tadi bersama Gus Haidar sambil ngopi, kita nonton Sambil wayang. ngopinya Excelsa Wonosalam. Excelsa Wajib itu. Oke, selalu. Berarti membayangkan acara ini bakal megah kan ya? Bakal megah. Megah dan meriah. Nanti pasti banyak UMKM juga kan? Ya. Ya. Kalau tadi batik-batiknya dijual juga, Pak. Di mana itu bisa beli batiknya? Sekalian promosi mungkin sobat ada yang di penasaran stand-stand juga. yang ada. Jadi ada stand Dekranasda jadi satu dengan Dekranasda dengan Disda Green ada satu. Di situ banyak, mulai produk ada. Nanti koperasi juga buka stand. Di outdoornya pun ada stand-stand mereka. Jadi sebetulnya masyarakat bisa gampang. Makanya pesan saya mudah-mudahan ini bisa langsung dilihat masyarakat ini, datanglah di 24, 25, 26. Belilah produk-produk Terakhirnya UKM 26 ya. 26. Oktober. Tetapi kalau sejauh ini, Pak, jenengan sudah jadi OPD, ketua kepalanya apa gimana, jenengan? Oh, kepalanya udah berapa tahun, Pak? 3 tahun lewat. Oke, 3 tahun. Sejauh ini apakah kegiatan seperti Jombang Fest ini berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah? Sangat lah. Signifikan. Sangat lah. Oke. Karena ketika kita misalnya begini, setiap fashion show itu kan mereka harus membeli pada mereka. Jadi mengenalkan di mana mereka harus beli. Di tempat-tempat pelaku usaha batik. Ya, karena kadang-kadang kalau di Tuku Bima kan nggak ada ya, ada 1-2. Padahal jarang. banyak di Mojo Agung ada, hampir semua kecamatan ada batik. Oke. Di pelosok ada batik. Sehingga bisa menggunakan batik mana saja, yang penting produk Jombang. Asli Kabupaten Dan Jombang. semuanya Pak Anum tahu nih. Misalnya ada batik Candi Candi Arimbi. Arimbi, beliau tahu sejarahnya seperti apa gitu ya. Jadi mereka sambil
membeli batik mereka tahu sejarahnya seperti apa. Oke, kayaknya juga promosinya harus semakin digencarkan gitu, biar semakin Harus. tahu apalagi di media sosial, Pak. Harus. Oke, biar Makanya semakin kita kan maju. juga ada festival kopi. Karena kopi ini menjadi kopi kebanggaan Jombang nih. Oke. Secara nasional bahkan sudah sampai ke Belanda, sampai ke Wow. Jepang, kopi Excelsa ini. Makanya sudah ada festival kopi 2 jenis, pastinya udah mulai banyak. Jadi ada membatik di atas kopi, ada lagi memberikan satu cita rasa, Oke. membandingkan kopi Excelsa seperti apa dibandingkan dengan yang lain. Kopi-kopi yang lain gitu Dan ya. kita juga menyiapkan 1000 cup kopi gratis pada Oke. saat itu. Tanggal 24 ya, ada 1000 cup. 24. 24 Lumayan. Gus, kopi jadi kan gratis. ngopi apa buatan Gus? Saya kopi maniak. Oh, kopi mana juga? Kalau Pak Wik juga ngopi? Ngopi lah. Pak Anom? Tidak harus saya setiap hari ngopi. Oh, Ya. tidak harus. Berarti bukan Iya. kopi maniak deh. Bukan. Kopi tengah-tengah lah. Kopi tengah-tengah. Kopi tengah-tengah Beda gitu. dengan Gus Haidar. Oke. Kalau ada diminum, kalau nggak ada nggak nyari, Iya. bahasanya gitu. Kalau Kita istrinya itu tiap hari harus ngopi kalau saya nih. Jadi gak ngopi gak happy begitu. Oh, gitu. Waduh. Filosofi kehidupan ini. Berarti ada 2 tadi ya. Dalam? Kilo Jombang, Oke. gak ngopi, gak happy. Oh gitu ya. Nggak ngopi, nggak hobi. Tapi ngopinya tentu saja harus kopi Excelsa Excelsa. dari Wonosalam. Oke. Karena Siap. juga udah sampai Jepang, udah sampai Belanda. Iya. Masa kita yang di Jombang sendiri nggak Betul. pernah merasakan Excelsa kan, Betul. Ge, kan ngoten ya. Ya. Oke. Selanjutnya membahas tentang tantangan yang ada di Kabupaten Jombang. Perjalanan pemerintah Kabupaten Jombang menuju usia ke-115 tentu tidak lepas dari berbagai dinamika yang ada, baik yang sudah maupun yang saat ini terjadi atau yang mungkin akan datang. Jombang dikenal sebagai daerah yang kuat dalam nilai budaya, terutama juga budaya kesantriannya juga kan, Betul. tapi juga berkembang dalam sektor ekonomi dan juga pendidikan. Kalau dari kacamata Gus Haidar sebagai anggota DPRD Kabupaten Jombang nih, bagaimana pemerintah menjaga keseimbangan antara kemajuan pembangunan dengan pelestarian nilai-nilai lokal yang bisa menjadi jati diri Kabupaten Jombang. Jadi bukan hanya nilai lokalnya saja, tetapi juga sektor ekonomi, pembangunan, pendidikan juga ikut maju, Ngoten Gus. Ini tentu menarik ya, bahwa memang pembangunan antara pembangunan infrastruktur atau pembangunan secara fisik dan juga kebudayaan itu 2 hal yang saya rasa tidak bisa dipisahkan. Harus saling kemudian beriringan. Apalagi ini saya rasa juga bukan suatu kebetulan ya, hari jadi Kabupaten Jombang itu 21 Oktober dan juga 22 Oktober itu hari santri begitu. Saya rasa sekali lagi ini bukan suatu kebetulan ya, tapi bahwa memang antara santri, identitas ini, kultur ini dengan Kabupaten Jombang, 2 entitas saya rasa yang tidak bisa dipisahkan. Maka jati diri menjadi seorang santri ya, dengan kemudian kalau kita lihat budaya ini, maka ini sekali lagi 2 hal yang nggak bisa dipisahkan begitu loh. Dan Jombang memiliki itu, identitas itu sangat melekat begitu. Apalagi kita punya Jombang ini kan epicentrum lahirnya tokoh-tokoh hebat ya, kebudayaan ya. Itu. Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Bisri, terus kemudian Kiai Abdurrahman Wahid, itu tentu beliau ini tokoh yang sekaliber yang luar biasa begitu. Jadi kalau kita ngomongin budaya di Kabupaten Jombang, kultur, identitas Kabupaten Jombang sekali lagi itu sangat melekat dan tidak bisa dipisahkan dengan pembangunan. Jadi harus beriringan antara budaya dan pembangunan di Kabupaten Jombang, karena sekali lagi Jombang punya identitas yang sangat melekat, kebudayaan yang sangat melekat yang ada pada diri Kabupaten Jombang begitu. Oke, jadi nggak bisa salah satu saja, tapi nggak bisa juga pertumbuhan ekonomi juga, tetapi budayanya juga ditinggalkan, kan juga tidak seperti itu ya. Itu kan sayang sekali, Oke, kalau bisa disebutkan nih, kalau bertanya ke Bapak 3 ini, secara singkat mawon, dalam 1 tahun terakhir, pencapaian apa yang paling layak disyukuri dari kemajuan Kabupaten
Jombang yang paling layak disyukuri, yang itu kayak terlihat menonjol lah Pak? Kalau jenengan Rian, monggo. Kalau di kami, karena kami di bidangnya perdagangan dan perindustrian, ya. Nggih. Artinya kalau kita menginginkan bahwa kami inginnya bahwa Jombang itu sudah punya nama Jombang beriman, bersih, indah dan nyaman dari awal gitu ya Mas ya. Kita ingin melekatkan bahwa semua produk Jombang itu adalah halal. Ini menjadi harapan kita sih. Kita berbagai cara menggunakan agar pemerintah mandiri, agar mereka memiliki nilai halal. Nggih. Namun demikian, yang kedua bahwa kita menginginkan bahwa makin masyarakat Jombang makin mencintai produk Jombang. Bukan produk lain, produk Jombang dulu. Oke, khusus Jadi Jombang cinta dulu untuk ya, produk sendiri. cinta, Jadi oke. minimal misalnya ke depan kita pingin semua dinas ASN harus belanja produk UMKM dong. Oke, Tidak harus keluar. Dan jamuan yang ada di dalam dinas itu harus produk UMKM, UMKM. minimal itu ya Pak? Jangan kemudian, oh ada susu Indomelek, jangan. Oh, Susu produksi Jombang, gitu ya. Oke. Kuenya pun kue Jombang. oke. Harapan semakin kita mencintai produk sendiri, maka perkembangan dengan sendirinya akan bisa kita nikmati Nggih. sampai keluar nanti. Mungkin itu, Mbak. Oke, baik. Kalau jenengan, apa sesuatu yang layak disyukuri 1 tahun ini? 1 tahun ini. Nggih, 1 tahun ke belakang ya Pak, nggih. Sanes ke depan. Iya. Oke, silahkan. Jadi begini, salah satu capaian yang dilakukan oleh Abah Bupati dalam urusan kebudayaan adalah beliau banyak membuka ruang-ruang publik bagi masyarakat. Abah membuka ruang pendopo milik rakyat yang mungkin Mbak juga pernah membaca pendopo milik rakyat, di mana setiap bulan itu masyarakat bisa mendatangi pendopo. Mereka bersurat kepada kami dari sekolah mana, dari SMP mana, dari TK mana, itu kita kelola. Ketika sudah terkumpul di kisaran 200 sampai 300 anak, kita jadwal untuk bersama-sama kita ajak ke pendopo. Oh, gitu. Di pendopo anak-anak kita Berkomunikasi gitu ya? anak-anak kita kenalkan, ini yang namanya gamelan, ini yang namanya saron, ini yang namanya kenong, ini yang namanya gong, ini yang namanya dembung, ini yang namanya kendang, dan kita kenalkan apa yang ada di dalam pendopo. Apa sih maksudnya di pendopo itu ada kentongan? Iya. Kenapa sih di pendopo itu di kabupaten kota manapun pasti ada gamelan? Mana-mana yang seperti itu yang mungkin anak-anak belum kenal, kita kenalkan kepada masyarakat. Ini 1 tahun ke belakang ya Pak ya? Ini sudah berjalan. Sudah Ini sudah berjalan, berjalan dari Abah Bupati menjabat, program ini berjalan. Jadi pendopo milik rakyat Abah untuk semua. Setelah anak-anak kita kenalkan dengan kabudayaan Jombang, baik itu berupa alat gamelan, wayang yang ada di pendopo, kentongan dan sebagainya. Anak-anak kita putarkan film tentang kebudayaan, apa yang sudah kita lakukan. Bagaimana anak-anak kita tunjukkan cara mengekskavasi temuan-temuan cagar budaya. Kita kenalkan ini sing jenenge ludruk, iki sing jenenge wayang topeng, iki sing jenenge kungkum, sinden. Setelah itu anak-anak kita bawa ke ruang swagata. Ini tempatnya Abah memimpin rapat, dan di sana nanti kita tunjukkan foto-foto bupati mulai dari foto iranya Kanjeng Sepuh sampai Abah menjabat, sehingga anak-anak tahu Jasmira, jangan sampai melupakan sejarah. Nggih, intinya nopo? Anak-anak itu diperkenalkan lah dengan kebudayaan asli Kabupaten Jombang. Oke, Bapak, terima kasih. Kalau Gus Haidar sendiri, apa 1 tahun ke belakang yang layak untuk paling disyukurin lah? Saya rasa tidak ada investasi yang lebih berharga ya untuk Kabupaten Jombang kecuali sumber daya manusianya itu sendiri. Oke. Maka kalau bicara yang paling layak disyukuri adalah betapa kalau kita lihat data indeks pembangunan manusia kita itu dari tahun ke tahun meningkat. Oh. Meskipun nggak drastis naik, tapi tren kenaikan itu terjadi setiap tahun. Dan saya rasa itu menjadi hal yang paling layak disyukuri karena sekali lagi itu investasi yang luar biasa, dan itu juga merupakan kado terindah untuk hari jadi Pemkab Jombang. Yang ke-115 Yang ini. Jadi sumber daya manusia yang juga ikut berkualitas. Satu lagi mungkin Mbak ya, bisa nambah ya monggo. sedikit ya. Kalau kita hanya ke belakang, kalau kita perlu ke depan juga ya. Oke. Pak Bupati, Abah Bupati ini luar biasa mendukung UMKM nih. Oke. Program Bupati nanti ada bukan one product one village, tapi one product satu dusun ada satu produk. Oke. Artinya bahwa tidak hanya produk, tapi mungkin ada wira swasta, wira usaha di situ. Pengusaha juga. Ada sedikit pancingan dana untuk mereka berupaya. Ini kan suatu yang luar biasa. Oke. Jadi Abah sudah memikirkan bagaimana sih meningkatkan UMKM.
Nah, dan yang paling kami syukuri lagi bahwa Sinas kami tingkat Jawa Timur sudah jadi juara 2 Swasta Jawa Timur. Artinya bahwa banyak pelaku usaha itu yang sudah mendaftarkan diri dengan NIP yang dimiliki, dengan usaha dimiliki sudah sampai ke nasional. Jadi cakupannya itu kita ranking 2 tingkat Jawa Timur. Oke, ini prestasi juga untuk Kabupaten Jombang ya. Jadi juga bukan hanya sebagai konsumen saja, tetapi juga diajarkan untuk menjadi produsen gitu kan, nggih. Produsen. Oke. Menjelang usia ke 115 tentu banyak harapan nih bagi masa depan Kabupaten Jombang. Dengan semangat gotong royong dan kebersamaan masyarakat pasti bisa membawa Kabupaten Jombang menuju arah yang lebih baik. Terakhir Pak, berikan pesan singkat untuk seluruh warga Jombang agar terus mencintai, kemudian juga menjaga dan membangun daerah Jombang dengan kebersamaan dan rasa memiliki Kabupaten Jombang, bahwa Kabupaten Jombang ini milik kita bersama dan Kabupaten Jombang ini tugas kita bersama untuk memajukan gitu. Monggo, saking Gus Haidar ini. Usia yang ke 115 tahun nih, 1 abad kita Jombang sudah menempuh usia yang 100 lebih artinya. Saya kok teringat itu ya, kalau di literatur atau hazanah pesantren nih, jadi correct me if I wrong nih. Jadi nanti apa namanya? Innallaha yab'atsu li hadhil ummati ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujadidu laha dinaha. Jadi ternyata Allah itu menurunkan seorang pembaharu ya. Setiap itu berusia 100 tahun berarti. Nah, kita sudah melewati 100 tahun. 1 abad lebih. Maka kita akan selalu menanti bahwa siapakah kemudian yang menjadi pembaharu di Kabupaten Jombang itu. Maka saya mengajak teman-teman, masyarakat, anak-anak muda khususnya di Kabupaten Jombang, pastikan diri kita untuk menjadi pembaharu Kabupaten Jombang. Dengan apa? Dengan melaksanakan kemudian tugas apa yang menjadi tugas kita masing-masing hari ini. Jadi guru, ayo jadi guru yang baik. Terus kemudian jadi polisi, ayo jadi polisi yang baik. Jadi dokter, ayo jadi dokter yang baik. Jadi masyarakat Jombang ayo kita terus melakukan pembaruan. Semoga kita bisa kemudian menjadi lokal hero di lingkungannya masing-masing, dan kitalah seorang pembaharu yang dimaksud dalam hadis itu. Begitu ya. Keren sekali menjadi pembaharu meskipun tidak dalam cakupan yang besar, tetapi minimal dalam daerah masing-masing atau lingkungan masing-masing. Ngoten nggih Gus nggih. Baik, terima kasih. Kita beralih ke Pak Wik. Napa? Ya, kalau saya sesuai dengan tema karsa, karya, dan rasa. Saya menghimbau kepada semua pelaku usaha, ayo kita bersemangat, kita memiliki kemauan yang tinggi untuk menekan perekonomian di Jombang melalui UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi utama di Jombang. Kemudian yang kedua, karya-karya itu menjadi satu unggulan di Kabupaten Jombang dan hasilnya bisa kita rasakan bersama. Ayo bersemangat terus. Tapi jangan lupa tetap gunakan legalitas usaha yang benar. Oke, ini pesan kepada UMKM juga ya, UMKM-nya dan juga kita sebagai konsumen juga, paling tidak perputaran ekonomi ini ke Jombang sendiri lah, gitu. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Selanjutnya, ya, membangun Jombang itu perlu sebuah semangat kegotong royongan, kebersamaan yang luar biasa. Apa Bupati Warshubi bukanlah seorang Superman, apa Warshubi bukanlah seorang malaikat, tapi apa Warshubi butuh dibantu oleh seluruh elemen masyarakat untuk mewujudkan visi dan misinya. Terima kasih. Oke, keren sih. Ini sebenarnya tadi di awal kan tagline-nya obrolan yang ringan gitu. Ternyata nggak ringan ya. Tapi banyak pelajaran sih, terutama juga buat saya juga. Ada lagi Bapak yang ingin disampaikan? Kalau saya sih, Jombang Fest ini menjadi hal yang ditunggu masyarakat. Kalau itu ditunggu, maka masyarakat harus berpartisipasi banyak. Oke, kalau ditunggu berarti harus berpartisipasi, berarti harus datang ya. Bukan hanya like saja gitu kan, bukan hanya like postingan atau lihat kemudian mengabaikan, tapi juga harus datang, membeli, kemudian juga melihat pertunjukan gitu ya Pak. Oke, baik, terima kasih nih, seru sekali nih pada hari ini.
Obrolan kita menjelaskan bahwa di balik kemeriahan Jombang Fest ada semangat besar untuk menumbuhkan rasa bangga terhadap daerah Kabupaten Jombang, memperkuat budaya dan mendorong ekonomi kerakyatan melalui kreativitas masyarakat. Terima kasih juga untuk Gus Haidar, kemudian Pak Wik dan juga Pak Anom atas kehadirannya. Semoga juga semangat dari jenengan-jenengan ini terus hidup. Bukan hanya di momen-momen sekarang, tetapi juga dalam langkah nyata membangun Jombang yang lebih maju dan berdaya. Amin. Oke, dari HUT pemerintah Jombang ke 115 kita belajar satu hal, bahwa kemajuan daerah itu tidak bisa lahir dari satu pihak saja, tetapi dari kebersamaan, gotong royong dan juga kecintaan terhadap tanah kelahiran Kabupaten Jombang. Terus dukung karya anak daerah, cintai budaya lokal, dan banggalah menjadi bagian dari Jombang yang kreatif, berbudaya, dan berprestasi. Saya Kuni pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya podcast Obrolan Orang Dalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.